A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam. Dan untuk kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya, Anakku Gila Karena Ulahku. Cerita ini ditulis oleh Jasmine Pramastia. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Tatapan Bagas kosong dan hampa, seperti tidak ada tanda-tanda kehidupan. Bibirnya mengatup rapat. Sesekali bersuara yang ia panggil nama Cempaka. Selang beberapa menit kemudian dia bersenandung kecil. Tentu tak lupa menyelipkan nama Cempaka. Kasian. Bukan itu yang aku pikirkan sekarang. Sekarang bagaimana caranya supaya Bagas tidak mengamuk saat melihat suamiku? Aku mengetuk-ngetuk jari ke kepala dengan pelan. Aku tahu. Senyum mengembang di wajahku. Ada jurus jitu untuk menghipnotis Bagas. Aku tahu itu. Gas, ikut ibu pulang yuk. Bagas menatapku. Tak ada sahutan atau tanda-tanda merespon ucapanku. Yuk, aku menuntunnya. Aku melepaskan ikatan ranting di tiang, kemudian menuntun Bagas keluar. Aku ajak dia ke rumah sebelah. Hati ketar-ketir. Bagaimana nanti jika Bagas melihat Mas Ruji? Reaksinya bagaimana? Takutnya rencanaku gagal. Bahaya jika Bagas mengamuk atau membahayakan nyawa Mas Ruji. Aku menghembuskan napas dengan panjang, memutar otak agar bisa berpikir jernih. Bagas mengikuti di belakang, persis anak linglung. Diam dengan tatapan mata yang bingung. Keningnya berkerut. Ia mengunci bibirnya, sayu dan muram. Aku saja bingung menggambarkan ekspresi wajahnya. Jika tidak diajak bicara, ia akan bicara sendiri. Namun, ketika aku bicara padanya, tak langsung mendapat sahutan darinya, yang bikin bulu kuduk berdiri ketika ia mendadak ketawa sendiri. Entah apa yang membuatnya merasa lucu. Kadang pula Bagas menangis. Dalam tangisnya ia menggambarkan suasana perasaannya seperti menanggung beban kepedihan yang berkepanjangan. Bagas kusuruh duduk di dalam. Rantai tak lagi membelenggunya. Aku membebaskannya. Manut ya. Demi Cempaka. Ibu janji kalau kamu waras, ibu bawa Cempaka ke sini. Bisikku pelan. Rona wajah Bagas berubah memerah. Senyum malu-malu terukir di wajahnya. Kedua matanya menggambarkan pancaran sinar kebahagiaan. Seperti padang tandus tersiram air hujan, bersemi, merekah, dan penuh warna. Tenang saja. Bagas, ini hanya sebuah rayuan untukmu. Tak mungkin aku membawanya kemari. Dia milik orang. Detik-detik Mas Ruji pulang dari ladang. Aku sudah menunggunya dengan degup jantung yang tak menentu. Mondar-mandir di depan pintu belakang. Sosok bertubuh gagah itu tak kunjung datang. Bagas duduk bersila menghadap dinding, membenturkan kepalanya. 1, 2 atau 3 kali benturan pelan. Assalamualaikum. Mas Ruji pulang. Ia berdiri di depan pintu sambil membuka sepatu bootnya satu persatu. Waalaikumsalam, sahutku. Aku menghampirinya dan menyambutnya. Bagas menoleh dan menatap Mas Ruji sangat lama. Dia melotot rahangnya mengeras, dadanya naik turun.
Aku sudah ketakutan menyaksikan ketegangan ini. Bagaimana jika Bagas mengamuk? Jika demikian, artinya aku gagal meyakinkan kepada Mas Ruji bahwa Bagas tidak gila. Bagas menunjuk Mas Ruji. Kamu. Bagas menunjuk Mas Ruji. Bagas menoleh dan menatap Mas Ruji sangat lama. Dia melotot, rahangnya mengeras. Dadanya naik turun. Aku sudah ketakutan menyaksikan ketegangan ini. Bagaimana jika Bagas mengamuk? Jika demikian, artinya aku gagal menyanyikan kepada Mas Ruji bahwa Bagas gila. Kamu. Bagas menunjuk Mas Ruji. Bagas berdiri. Wajahnya tegang penuh amarah. Kedua tangannya mengepal dan ia menghampiri Mas Ruji. Aku tak tinggal diam. Aku segera menggenggam tangan Bagas supaya dia tak berbuat sesuatu di luar kendali. Le, kita makan ya, ucapku sambil menariknya ke meja makan. Sebenarnya aku hanya sekedar basa-basi supaya Bagas tidak mengamuk. Padahal aku juga sebal. Bagas hari ini makannya banyak, bikin capek saja. Bayangkan, aku bolak-balik menanak nasi. Bagas sehat? Tanya Mas Ruji. Bagas tak menyahut. Ia menatap suamiku dengan tatapan penuh kebencian. Entah apa yang merasuki jiwa Bagas. Ia sangat membenci suamiku dari pertama bertemu hingga kami menikah. Semakin hari semakin menjadi-jadi. Perangainya semakin mengerikan seperti siluman. Aku sebagai ibunya pun bingung tak habis pikir. Pikirku sudah habis untuk memikirkan mencintai Mas Ruji. Biar tua begini, bolehkan aku jatuh cinta? Sedikit demi sedikit Bagas mulai berubah. Tak lagi berteriak-teriak. Akan tetapi, dia memilih menjadi orang pendiam. Ditanya kadang tak menyahut. Kadang tak nyambung jika diajak bicara. Dia suka menyendiri, tak mau tinggal bersama kami. Aku dan Mas Ruji memaklumi, asalkan Bagas selalu diperhatikan. Baik kebersihan, kesehatan dan keperluan Bagas. Mas Ruji menyiapkan segala-galanya. Ia memberikan uang hasil kerjanya selama bekerja di ladang. Uang itu aku pegang. Namun, di sisi lain uang itu tak kubelikan apapun untuk Bagas. Sayang pikirku, toh makanan selalu dibuatkan banyak untuknya. Bagas mulai menurut jika diajak Mas Ruji bekerja. Seperti ku bilang di awal tadi, dia menjadi pendiam. Sekali bicara, bicaranya ngelantur. Hal ini tak membuatku pusing. Masih banyak yang harus aku pikirkan. Lagian dia tidak membahayakan orang lain. Perubahan Bagas lumayan cukup lama. Hingga memasuki awal tahun 2002, kehidupan di desa kami juga berubah. Lampu listrik mulai ada. Kami tak lagi memakai mesin diesel, tak lagi menimba air, karena kami berupaya membeli mesin air. Rumah-rumah tak lagi gelap. Semua terang ramai anak-anak bermain di depan teras rumah mereka. Satu persatu di desaku ramai para tetangga yang mulai membeli televisi. Hampir setiap rumah ada. Aku tentu tidak. Bagiku tidak penting. Tujuanku satu, uangnya dikumpulkan dan ditabung. Kalian tahu kan, aku ingin sekali pergi umroh. Syukur-syukur bisa haji sekalian. Orang-orang juga mulai membeli kuda besi walaupun bekas. Itu saja sudah dianggap keren. Meskipun perubahan zaman mulai modern, tapi perubahan Bagas tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan yang baik. Dia sama seperti dulu. Oh tidak, lebih tepatnya semakin menjadi. Mulai berteriak keras.
bernyanyi di tengah kebun malam-malam. Kadang hanya memakai celana dalam yang menempel di tubuhnya. Aku tak tahu apa penyebabnya. Lagi pula, tak mau tahu juga jika Bagas demikian. Pemuda berkulit sawo matang itu enggan bercerita. Boro-boro bercerita, melihatku saja seperti melihat hantu di siang bolong. Tak hanya Bagas yang seperti itu. Anak-anaknya Mas Ruji juga tak mau mendekat denganku. Mereka berkunjung jika ada perlu. Apa aku ibu tiri yang jahat? Tidak juga. Aku menganggap mereka seperti anak-anak sendiri, cucu sendiri. Entahlah, aku bingung. Aku tak suka dari mereka karena terlalu dalam ikut campur urusanku dengan Bagas. Mereka menganggap aku ibu yang tidak becus mengurus anak. Sampai-sampai depresi. Hei, depresi bukan karena aku ya. Bagas terlalu dalam mencintai seseorang hingga membuatnya seperti itu. Jadi kesal jika ada mereka. Singkat cerita, suatu hari aku ditegur tetangga. Ya, membicarakan soal tetangga tidak akan ada habisnya. Seperti yang aku alami. Mbak Sumi, kapan Bagas sembuh? Aku hanya tersenyum. Apa sih yang ada di pikiran mereka? Memangnya tidak lihat Bagas baik-baik saja. Kasihan, nanti jadi tak tertolong mentalnya. Emangnya tidak takut apa yuk? Ngeri loh kalau Bagas membawa benda tajam. Dan banyak ocehan lainnya yang menurutku tidak penting. Aku yang mengurus, memberikan dia makan. Kenapa orang lain yang repot? Setiap pertanyaan yang menyangkut Bagas, aku tak pernah membalas sindiran atau hinaan mereka. Aku hanya bersabar. Aku tak ambil pusing. Singkat cerita, sejak malam kemarin Mas Ruji demam. Sepertinya ia kelelahan. Mau tidak mau, aku menggantikannya di ladang. Sayuran sudah saatnya panen dan menanam lagi. Kalau dibiarkan sayang. Pagi ini aku dan Bagas yang pergi ke ladang, membawa bekal nasi dan minum. Tak lupa juga membawa cangkul untuk membuka lahan baru. Sesampainya di ladang, aku dan Bagas sarapan terlebih dahulu. Menikmati pemandangan yang masih pagi dan berembun. Cempaka, Bagas berkata lirih. Ia mengunyah makanannya pelan seperti tak berselera. Aku hampir tersedak mendengar Bagas memanggil nama itu lagi. Di mana Leh? Gak usah disebut terus namanya. Dia itu sudah jadi istri orang. Aku segera menutup mulutku. Aku keceplosan. Selama ini aku tak pernah menepati janji untuk mempertemukan Bagas dengan Cempaka. Karena Cempaka sudah menikah dan ikut dengan suaminya. Sengaja aku menutupi semuanya agar tak menyebut namanya lagi. Bisa membanting piringnya, menghambur rantang yang masih ada lauk pauknya. Piring di tanganku tak luput dari jangkauannya. Ia banting juga. Bagas mengamuk. Bohong. Kedua matanya melotot dan berwarna merah. Berair membentuk bendungan kristal bening yang siap tumpah. Maaf Leh. Aku berdiri sedikit menjauh darinya. Tubuhku gemetaran seperti sedang demam. Aku bermandikan keringat dingin. Yang bercucuran membasahi seluruh tubuh. Istighfar Leh. Suaraku parau. Tenggorokanku tercekat. Terasa sulit sekali menelan ludah. Padahal tenggorokan sudah terasa kering dan perih.
Dada Bagas naik turun. Kedua tangannya mengepal hendak meninju. "Ah!" teriaknya. Sebelum Bagas mengamuk, aku berlari ke arahnya, memeluk Bagas dengan erat. "Maafkan ibu, Le." Aku menghujaninya dengan ciuman di kedua pipinya, mengusap rambutnya lembut. Tak terasa air mataku mengalir deras ke pipi. "Maafkan ibu. Jangan begini, Le." Perlahan-lahan emosi Bagas mulai turun. Napasnya teratur. Dadanya tak lagi menggebu-gebu seperti lahar panas yang siap meletus. Aku mengelus dada dengan lega. 20 menit berlalu. Aku dan Bagas ke lahan yang akan ditanami. Bagas mencangkul tanah yang telah diberi pupuk kandang. Kemudian diaduk dengan tanah supaya tanaman subur. Tubuhnya sedikit membungkuk sambil melangkah mundur. Sedangkan aku melangkah maju di sisi tanah yang sudah dicangkul. Aku berjalan ke arahnya sambil menaburkan benih sayuran. Sepetak, 2-3 petak telah selesai. Tersisa 1 petak lagi, dan aku mulai menaburnya lagi. Setengah petak lahan, Bagas berhenti mencangkul. Ia berdiri tegak menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Bagas masih memegang ujung gagang cangkul. Keringat sebesar biji jagung mengalir ke wajahnya. Aku terus saja menyelesaikan pekerjaan menabur benih, supaya cepat pulang karena hati ini gelisah, mengingat Mas Ruji sedang sakit. Aku sudah berada di hadapan Bagas. Dengan jarak 1 langkah, Bagas mendorong tubuhku dengan cangkul, hingga aku terbanting ke tanah. 1 wadah benih sayur tumpah berhamburan. Bagas mengayunkan cangkulnya ke arah wajahku. Mata pisau cangkul menancap di mata kiriku. "Allahu Akbar!" teriakku. "Bagas, ini ibu." Bagas mencabut cangkulnya yang menancap di mataku. Seketika darah mengalir segar. Ia menyeringai padaku. Aku cepat-cepat bangun meminta pertolongan pada orang-orang. Kupegangi mataku. Perih, sakit dan nyeri tak bisa aku gambarkan rasa sakit itu. Darah segar mengalir ke tangan hingga bajuku. "Tolong, mataku dicangkul." Aku berlari kencang. Tubuhku terhuyung-huyung ke depan. Pemandanganku terganggu karena darah terus mengalir. Ketika menoleh ke belakang, Bagas mengejarku membawa cangkulnya dengan diseret, layaknya seorang psikopat mengejar korbannya. "Tolong!" Tenagaku hampir habis. Sementara Bagas sudah dekat denganku. Ia mengangkat tinggi cangkulnya dan melontarkan kata umpatan serta serapah yang ia tunjukkan kepadaku. Bagas terus mengejarku. Tak peduli teriakan dan permohonan dari wanita tua sepertiku ini. Sepertinya teriakanku umpama lantunan puisi indah yang ia dengar merdu, mengiringi kebrutalannya. Hari ini Bagas kesetanan, seolah-olah ia berperan sebagai seorang psikopat di dalam sebuah film, yang mana ia mengejar korban mutilasinya, dan korban itu aku sendiri. Aku tak berhenti berlari. Lari sekencang-kencangnya menuju jalan ke rumah para tetangga untuk meminta pertolongan. Melewati semak-semak pakisan dan tumbuhan karamunting yang batang-batangnya ditebas menyisakan batang yang runcing. Aku menangis, tak kuasa menahan rasa sakit yang luar biasa di mata kiri. Bau anyir darah menghunus tajam ke indera penciumanku. Bagaimana tidak, darah kental itu telah mengalir ke semua wajahku. Aku seperti sedang menggunakan masker wajah yang berwarna merah. Darah merah, semerah bara yang menyala menyelimuti wajah dan seluruh bajuku.
Tolong! Tolong! Aku berteriak kencang walaupun suara di tenggorokan sudah hampir habis. Pandanganku mulai mengabur, mengandalkan satu mata kananku. Tubuhku gemetaran dan berkeringat dingin. Aku pasrah jika tak ada seorang pun yang menolong nyawaku ini. Wanita tua, sini kamu! Teriaknya penuh amarah. Suaranya penuh amarah yang memendam dendam padaku. Aku salah menganggap Bagas baik-baik saja. Seharusnya aku mendengarkan apa yang dikatakan Mas Ruji. Ya Allah, Bagas kerasukan setan. Entah setan apa, dan setan yang mana, hingga ia lupa bahwa aku ibu kandungnya. Mengapa ia ingin membunuhku? Hei, kesini kamu, wanita tua! Kata-kata kotor tak berhenti keluar dari mulutnya. Ia terus memaki tanpa peduli rasa tak hormatnya padaku. Namun, aku menoleh ke belakang sebentar. Rupanya Bagas tersandung dan tersungkur. Bagas berusaha bangun. Lalu ia berdiri dan mengejarku kembali. Aku terus berlari hingga alas kaki terlempar entah kemana. Jantungku berdegup kencang. Napas yang keluar dari tenggorokan rasanya begitu menyakitkan. Dingin dan perih. Au! Desisku. Kakiku tertusuk kayu runcing batang karamunting bekas ditebas tetangga guna membuka jalan yang hampir rimbun. Lengkap sudah penderitaanku. Tak hanya mata yang terluka, tapi juga telapak kakiku. Duh Tuhan, apakah aku mati hari ini di tangan anakku sendiri? Tenagaku hampir habis. Tolong, mataku dicangkul! Teriakku pasrah tak berguna. Napasku seakan berhenti. Bumi tempatku berpijak telah berputar ke atas dan tubuhku tersungkur ke bawah. Kakiku tersandung akar pohon. Aku tak mampu untuk berlari lagi. Jangankan berlari, berdiri pun sudah tak sanggup lagi. Tenagaku habis, lemah tak berdaya. Ya Allah, aku pasrah. Mati kamu! Aku mendengar suara Bagas. Suaranya sudah semakin mendekat. Aku tak berani membalikkan badan. Biarlah, jika memang mata pisau itu menancap di kepalaku. Sekarang aku sedang menunggu ajal tiba. Menunggu malaikat pencabut nyawa mencabut nyawaku yang malang ini. Astagfirullah, Mbak Sum! Pekik orang-orang. Tolong! Tolong Mbak Sum! Bagas amankan! Ambil cangkulnya! Hati-hati! Astagfirullah! Bagas! Eling! Orang-orang mulai berdatangan. Aku pun bernapas lega. Setidaknya hari ini aku tidak jadi mati di tangan anakku sendiri. Seseorang membalikkan tubuhnya. Ya Allah, ya Gusti. Yusum, napasku terengah-engah dan melemah tak mampu menjawab, bahkan berkata-kata barang sekata pun. Kedua mataku sudah tak sanggup terbuka. Darah yang mengalir dari mata menerobos ke dalam mulutku. Samar-samar aku mendengar mereka berbicara. Panggil bantuan. Minta tolong ke pos PJR. Aku dengar seseorang berlari menjauh. Mungkin ke kantor PJR, polisi jalan raya. Lepaskan. Aku ingin membunuhnya. Sepertinya Bagas memberontak karena ditangkap orang-orang. Kemudian napasku melemah dan telingaku mulai tak mendengarkan suara orang-orang lagi.
Singkat cerita, Rumah Sakit Doris Silvanus, Palangkaraya. Aku mendengar suara mesin monitoring di sebelah kiri dan rongga hidung terasa dingin, seperti alat yang sedang terpasang berupa selang kecil yang membantuku untuk bernapas. Aroma obat-obatan terhirup kuat dan bebas keluar masuk ke dalam hidungku. Aku kesulitan membuka kelopak mata. Aku merasa tubuh ini terbaring di sebuah tempat tidur yang tak asing dengan suasananya. "Mas Ruji," panggilku lirih. Aku terus mencoba membuka mata. Namun, mengapa terasa berat sekali? "Mas," kataku lagi. Pria yang kusebut namanya tak kunjung datang. Entah kenapa dia. "Panggil dokter, pasien sudah siuman." Suara wanita muda di sebelahku. Aku berusaha menggerakkan setiap inci tubuhku, namun terasa sangat kaku. Berusaha menggerakkan jari jemariku. "Bismillah," lirihku. Kemudian mataku terbuka secara perlahan-lahan. Aku bernapas lega. Aku pikir sedang bermimpi buruk, hingga tak bisa membuka mata. Aku membuka mata dan mengedarkan pandangan pada ruangan serba putih ini. Alat monitoring terpasang di dada, selang ventilator terpasang di rongga hidung, dan jarum infus tertancap di tangan kiriku. Aku mengikuti arah selang kecil putih itu ke atas. Rupanya aku sedang diinfus. Aku meraba bagian wajahku. Kain perban membalut luka mata kiriku hingga ke telinga. Aku baru ingat, luka ini bekas cangkulan Bagas. Semoga saja mataku tidak buta. Kemudian suara langkah kaki dan ketukan sepatu terdengar mendekat. Seorang wanita berpakaian serba putih mengenakan rok pendek di bawah batas lutut, lengan baju pendek dan berkerah. Diikuti seorang laki-laki berbadan tinggi besar, usia sekitar 35 tahun. Ia mengenakan jas berwarna putih. Di kantong bajunya terselip pulpen berwarna hitam. "Sus, panggilkan keluarga pasien ya," perintahnya. "Baik, Dok." Suster bertubuh sintal di sebelahku mengganti botol infus yang sudah habis. Dokter pun memeriksa keadaanku, menyenterkan mataku dengan senter sebesar jari kelingking dewasa. "Gimana Bu keadaannya? Sudah baik kan?" tanyanya sambil mengalungkan alat stetoskop di lehernya. Aku mengangguk dan tersenyum. Aku sudah merasa baikan. Paling tidak, merasa lega karena sudah tidak dikejar Bagas serta cangkulnya. Tak lama datanglah Mas Ruji. Ia mengenakan masker, memakai baju khusus dan alas kaki khusus ruang ICU. Tak lupa juga penutup kepala. "Dek," Mas Ruji menahan tangisnya. Suaranya bergetar. Bisa aku dengar di balik masker berwarna biru senada dengan pakaian yang ia kenakan, dari kepala hingga ujung kaki. Laki-lakiku pasti cemas dan khawatir. Jika tubuhku tidak kaku, sudah aku peluk dia erat-erat. Aku merindukannya. Suara Mas Ruji bergetar seperti ingin menangis. Dia cengeng. Padahal aku sudah selamatkan. Sekarang aku lolos dari maut. Dokter sudah selesai memeriksaku. Aku menaruh curiga karena dokter merahasiakan kondisi mata kiriku. Alasannya menunggu kondisiku benar-benar pulih. Bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.